Kalimantan Barat menyambut tahun 2022 dengan optimisme. Masih dalam semangat hari jadi pemerintah Provinsi Kalbar yang ke-65, hari ini kita akan bercerita tentang apa yang akan dilakukan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat di tahun 2022, sekaligus capaian yang sudah diraih pada tahun 2021. 60 menit ke depan, Sapa Kalbar akan berbincang langsung dengan Gubernur Kalimantan Barat, Bapak Sutarmiji, sudah hadir di sini bersama kita. Kita akan mengulas apa saja yang akan dilakukan di tahun yang akan datang dan apa saja yang sudah dilakukan tahun sebelumnya. Harapannya tentu saja akan ada pembangunan yang lebih merata dan kualitas pelayanan publik yang lebih prima di berbagai sektor pendidikan, kesehatan, serta sektor lain yang menjadi hajat hidup masyarakat. Hari ini kami bersiaran dari Rumah Sakit Umum Dr. Sudarso Pontianak. Ini adalah salah satu pembangunan yang menjadi andalan kalau saya bisa bilang pemerintah Provinsi Kalbar tahun ini. Saya sapa dulu Pak Gubernur. Dalam semangat hari jadi Pemprov Kalbar yang ke-65, apa yang akan menjadi fokus? Ya, fokus kita tetap di bidang kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Serta peningkatan sumber daya manusia, khususnya aparatur pemerintah daerah. Berarti ada pembangunan fisik dan juga pembangunan manusianya yang akan dilakukan. Tahun 2021 dulu kalau kita bercerita tentang capaian, apa yang dianggap paling berhasil dibangun pada tahun 2021? Kita paham kondisinya masih pandemi juga. Sektor kesehatan, ini ya rumah sakit. Rumah sakit ini ada dua gedung, masing-masing 6 lantai. Kemudian ada ruang radiologi dan rumah sakit infeksius. Tapi belum selesai, ruang radiologi sudah selesai. Kemudian ada bangunan untuk hemodialisa. Ya, untuk cuci darah lebih 40 orang waktu bersamaan ya. Nah, sehingga bidang pendidikan juga beberapa sekolah itu sudah akan kita resmikan dan beberapa masih sedang berjalan ya. Nah, kemudian jalan ya, mudah-mudahan pandemi ini cepat berakhir sehingga anggaran kita ke depannya bisa fokus untuk infrastruktur jalan. Tahun ini jalan itu sekalbar kita menganggarkan kurang lebih baru bisa 400 miliar. Saya maunya sebetulnya 1 triliun ya. Tapi ya kita harus bagi dengan yang lain ya, kegiatan-kegiatan lain. Nah, jalan kita itu lebih 1.500 km yang harus dirawat dan baru kondisi mantap itu 63%. 63% dalam kondisi mantap? Ya, masih ada 37% yang jalan itu masih tanah, masih becek, dan sebagainya. Dan itu perlu anggaran kurang lebih 6 triliunan. Dan APBD kita aja 1 tahun hanya 5,4 triliun. Saya membaca di salah satu rilis, Bapak pernah menyampaikan target di tahun tahun 2023 pembangunan jalan sudah merata. Paling tidak kualitas jalan yang statusnya mantap bisa 100%? Nggak bisa, karena begini, kita disajikan pada data yang salah. Ketika menyusun RPJMD, jalan kondisi mantap, data yang ada itu menunjukkan 86%. Lalu kita validasi di lapangan, ternyata hanya 49%. Itu start awal ketika saya jadi gubernur itu dengan 49%. Nah sekarang ini salah akhir tahun 2021 nanti datanya akan ada sekitar sudah 65% dalam kondisi mantap ya. Nah dengan anggaran 2022 ini perkiraan saya bisa mencapai nanti itu akhir 2022 itu 71%. Nah, 2023 tahun terakhir pemerintahan saya, jalan itu saya perkirakan ya mudah-mudahan bisa di atas 76%. Pak Gubernur, ini kan menjadi sesuatu yang serius, bagaimana data mempengaruhi pengambilan kebijakan dalam pembangunan. Ini selisihnya tidak main-main, 40% selisihnya data yang ada di kertas dan data yang akhirnya ditemukan di lapangan. Apa yang kemudian menjadi pelajaran pemerintah Provinsi Kalbar terkait dengan data? Kalau kita mau bekerja benar, ya, kemudian bisa cepat dan terarah, data harus benar. Nah sekarang kalau saya tidak validasi, saya percaya aja 86%, padahal kondisi di lapangan tidak. Nah ini kan masalah, ya. Sehingga alokasi untuk itu tidak memadai. Nah harusnya lebih besar ya. Nah kondisi itu. Kemudian
Kadang saya dikritik kenapa bangun gedung ini, gedung itu, begini. Ada bangunan di kantor gubernur. Awalnya kita diminta untuk bangun mall layanan publik. Nah, lokasinya pun harus strategis. Kita mau ke sini nggak setuju, sana nggak setuju. Akhirnya di belakang kantor BPKAD mau pindah di belakang kantor gubernur. Nah, ketika kita sudah mulai bangun, sudah mulai apa, tahu-tahu provinsi tidak wajib dengan mall layanan publiknya. Ya akhirnya kita gunakan untuk layanan publik juga, Capil. Kantor Capil itu malu juga kita provinsi, masa kalau rapat tuh di koridor, sehingga kalau sudah rapat, nah, kamu nggak bisa masuk dan karyawan pun, pegawai pun nggak bisa lalu lalang. Kita jeda dulu sejenak, kita masih cerita tentang prioritas dari gedung, jalan, dan banyak hal yang sering dikeluhkan masyarakat. Apa sebenarnya yang menjadi prioritas pembangunan? Tadi sudah diceritakan sedikit tentang alasan beberapa pembangunan gedung ataupun mungkin pembangunan taman yang selama ini Anda pertanyakan, yang sering saya lihat di komentar netizen di lapaknya Pak Gubernur atau di lapaknya pemerintah Provinsi Kalbar. Kami kembali saat lagi masih di Sapa Kalbar. Dialog ini dihadirkan ke hadapan Anda oleh Biro Adpim Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Anda kembali menyaksikan Sapa Kalbar. Pak Gubernur, pandemi memang memaksa kita untuk menyesuaikan sejumlah anggaran yang sudah dirancang. Ini membuat pemerintah harus menentukan betul-betul prioritasnya. Saya rasa tidak heran ketika masyarakat kemudian mempertanyakan beberapa pembangunan yang mereka anggap tidak prioritas. Apa yang ingin Anda jelaskan? Nah, saya ambil contoh ya. Begini, orang memang menganggap segala sesuatu itu dengan ini. Tapi kita bekerja kan, pemerintah bekerja dengan indikator-indikator. Contoh kemarin dirilis, misalnya tingkat kebahagiaan sampai gubernur DKI itu protes dan sebagainya menurut. Nah, kita harus jaga itu. Nah, taman justru kita masih kurang betul gitu. Di negara-negara yang tingkat kebahagiaan, tingkat ininya sudah tinggi, taman itu merupakan satu prasyarat gitu, ya, supaya interaksi orang, ya, beban pikiran yang sudah gimana gitu, dia stres dengan berada di taman dan lain sebagainya. Nah, pendopo gubernuran itu sampai di situ bukan dibuat taman, tapi dibuat jogging track, ya. Belum selesai itu, ya, pembangunannya, karena nanti jogging track itu tanahnya rendah, 80 cm dari jalan, sehingga harus ditinggikan, biayanya besar. Nah, nanti di situ ada jogging track untuk yang berusia 50 tahun ke atas. Nah, nanti mereka jogging track di situ, kemudian nanti pendinginannya di hutan kota, kemudian di situ ada galeri hasil hutan. Ini bagian dari kita membangun atau memberikan tingkat kebahagiaan, kesenangan pada masyarakat Kalimantan Barat. Bukannya gagah-gagahan, loh, saya nggak tinggal di situ. Baik, kalau saya mencoba berpikir dari sudut pandang masyarakat yang mempertanyakan kebijakan Bapak, mungkin ada pikiran begini. Saya yakin banyak yang bahagia dengan adanya jogging track. Ini terlihat dari aktivitas masyarakat yang sering terlihat di pagi dan sore hari di area jogging track dan sekitar pendopo yang dibangun. Tapi kemudian muncul mungkin kecemburuan ketika ada pertanyaan, tempat saya di Kapuas Hulu, Kayong Utara, Melawi, Sintang, masih ada jalan yang rusak, Pak. Bapak bangun betul di kota terus, kapan di sini? Masalah kita pemerataan pembangunan. Masalahnya ketika kita harus fokuskan seluruh anggaran untuk jalan, kemudian ada indikator-indikator penilaian pemerintah daerah tentang hal itu, nanti juga kita dikritik. Nah, ini masalahnya ini. Biasanya yang pro kontra itu biasa, ya. Tapi pemerintah harus menyusun anggaran sesuai dengan ya yang harus dilakukan pemerintah. Tidak jalan iya perlu, ya. Nah, tapi tidak semuanya juga dengan prioritas, ya. Nah, sehingga kalau fokus pada itu nanti pendidikan gimana, ya. Nah, kesehatan gimana, dan membangun taman, membangun trotoar itu bagian dari kesehatan. Orang bisa jogging di situ, bahkan nanti jogging track itu
trotoar itu akan sambung sampai ke Polda, kemudian Gembala Baik sampai ke kantor gubernur. Nah, dari pendopo orang mau jalan kaki sampai ke Polda, nanti nyebrang sampai ke museum, kan bagus ya. Kapan dong Pak kami-kami di kabupaten ini misalnya, atau kami-kami di wilayah perbatasan ini mendapatkan fasilitas yang sama? Seperti apa koordinasi pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten di Sanggau kota? tahun ini ya, kita akan bangun taman di depan, di situ Pak Bupatinya akan membangun patung proklamator di taman ya. Nah, nanti kita akan buat air mancurnya, kemudian trotoarnya dari depan kantor pengadilan negeri itu sampai ke waterfront yang ada di Keraton Sanggau ya. Nah, di Skadau juga di simpang itu yang ramai itu kita juga akan bangunkan taman di situ dengan air mancurnya supaya masyarakat bisa ada tempat ya menak pikiran, press dan sebagainya ya, untuk tempat berinteraksi ya. Nah, kemudian nanti di Sambas kita akan bangun waterfront. Memang yang lalu ya setahun ini akan dibangun anggaran 10 miliar. Kemudian nanti ada rumah Melayu untuk apa? Ya, tujuannya supaya masyarakat tahu, supaya nanti wisatawan yang masuk dari Temajuk itu, jalannya juga kan sekarang sedang dibangun sampai ke arah Temajuk. Dia tidak hanya ke Temajuk, tapi ke Keraton, ke Rumah Melayu. Kenapa Rumah Melayu? Bukan karena ini ya, karena wisatawan yang dari Malaysia kan pasti dia akan itu ya. Baik, akan jadi mukanya Indonesia nih, berandanya Indonesia. Saya lihat yang bagus itu Rumah Radang, masing-masing kabupaten itu udah bagus-bagus ya, dan itu bisa jadi objek ya, objek wisata. Nah, ini yang harus ketahui. Nah, kenapa harus sampai ke Sambas? Supaya kalau perlu mereka nginep. Nah, wisatawan dari luar itu semakin lama dia stay di satu daerah itu semakin bagus. Itu kita sudah paham nih akhirnya bahwa ada indikator-indikator yang harus diperhatikan, ada indeks-indeks dan penilaian yang menjadi, saya bisa bilang mungkin acuan kinerja pemerintah provinsi terhadap permasalahan di masyarakatnya. Ada yang menarik juga kita bahas setelah jeda berikut ini, yaitu indeks pembangunan manusia dan angka gizi di Kalimantan Barat. Setelah ini kita akan bahas di Sapa Kalbar, tetap bersama kami. Pemirsa dan pendengar yang Anda saksikan ini adalah Sapa Kalimantan Barat. Program ini dihadirkan oleh Biro Adpim Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk menjadi salah satu sarana pemerintah provinsi untuk menyampaikan berbagai berita tentang pembangunan dan juga menjawab pertanyaan Anda terkait dengan apa saja kebijakan yang diambil pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Dari segmen sebelumnya mungkin kita sudah bisa tarik kesimpulan. Ada indikator-indikator yang harus menjadi acuan pembangunan pemerintah provinsi ketika mengambil kebijakan. Makanya ada prioritas-prioritas dalam setiap sektor-sektor pembangunan yang juga harus diprioritaskan. Bicara tentang indikator, Pak Gubernur ada yang menarik. Survei status gizi Indonesia 2021 atau SSGI masih menunjukkan angka stunting di Kalimantan Barat tidak menggembirakan, 29% lebih angkanya di sana. Kita punya target untuk menurunkan sampai 14% pada tahun 2024. Tapi ini kan kerja yang berat. Bayangkan kalau sampai hampir 30%, artinya dari 10 balita di Kalimantan Barat, 3-nya itu stunting. Yeah. Jadi di 2018 itu data ya, saya mulai dari periode saya jadi gubernur, itu data stunting 33%. Kemudian sampai akhir kemarin 2020 ya, datanya 2020 kita baru bisa menurunkan 4%, yaitu sekarang di posisi data itu 29%. Perkiraan saya ya, kalau misalnya Presiden targetnya itu adalah 14% ya, maka Kalbar itu biasa kuat apapun yang kita lakukan, perkiraan saya bisa di angka sekitar 22 sampai 24% ya. Nah, masalahnya sangat tergantung pada kabupaten kota. Ya, Kalbar ini kan akumulasi atau kompilasi dari capaian-capaian daerah. Nah, makanya di daerah itu saya minta ya capaian-capaian indikator-indikator dalam pembangunan itu diperhatikan, ya. Harus diperhatikan. Kalau tidak ya nanti
ya angkanya jelek kita dikritisi juga, ya. Angkanya baik belum tentu dapat apresiasi, kan itu. Nah, yang jelas menyusun anggaran harus memperhatikan semua indikator-indikator yang sudah ada dalam melaksanakan pembangunan. Nah, bidang kesehatan apa, bidang pendidikan apa, infrastruktur apa, dan lain sebagainya itu harus. Kenapa? Apakah kita masih kesulitan berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten kota untuk menentukan indikator-indikator penting? Masing-masing daerah tahu harusnya. Masing-masing daerah sudah jelas, kaitnya itu sudah jelas, ya. Artinya panduannya sudah ada semua. Nah, cuma masalahnya programnya kadang bisa tak nyambung, ya. Kadang menyepelekan, hal itu masih tidak penting, ya. Padahal yang itulah yang paling penting, ya. Nah, saya di kesehatan saya perhatikan betul, ya. Kita perhatikan betul dalam semua aspek, termasuk, ya, talasemia pun kita tangani dengan baik, gitu, ya. Kita buat ruangan yang nyaman untuk anak-anak ini, ya. Ini bagian dari, ya, penanganan. Nah, sebetulnya provinsi itu untuk melakukan hal-hal yang memang sifatnya, ya, koordinatif, ya. Nah, operasional itu kabupaten kota. Ya. Pak Gubernur, kita bicara tentang stunting ini kan bukan hanya tentang angka dan anak yang tumbuh pendek. Ini kaitannya dengan tumbuh kembang, kaitannya dengan kualitas manusia Kalimantan Barat di 10 ataupun 20 tahun yang akan datang. Karena mereka yang akan memimpin Kalimantan Barat ke depannya, begitu. Ya. Ada intervensi yang bisa dilakukan pemerintah Provinsi Kalbar agar masalah-masalah serius ini bisa diatasi pemerintah di kabupaten kota? Ya, salah satunya kita menyiapkan masalah kesehatan, ya, anak, kemudian pendidikan dan tempat dia olahraga. Nah, ini yang orang tidak pahami, ya, sehingga perlulah misalnya, ya, penataan kawasan olahraga, ya, kemudian ada kegiatan-kegiatan olahraga anak, ya, kemudian ada kegiatan untuk meningkatkan gizi mereka, ya, dan lain sebagainya. Nah, ini bisa dilakukan oleh yang bisa mendongkrak perubahan persentase capaian itu adalah kabupaten kota. Provinsi, ya, masuk di ruang-ruang yang memang sifatnya lintas kabupaten kota, kemudian, ya, untuk hal yang agak berat-berat lah, ya, itu kita masuk di situ. Baik, masih soal kesehatan Pak Gubernur, sebelum nanti kita masuk ke IPM. Kita masih dihadapkan pada wabah pandemi, kabar buruknya adalah Omikron sudah masuk ke Indonesia, sudah ada transmisi lokal, di Kalbar juga kabarnya sudah ada kasusnya. Kebijakan apa yang kita ambil untuk menghalau agar virus ini tidak mencapai gelombangnya sesuai prediksi di bulan Februari dan Maret? Yang pertama, mengurangi potensi kerumunan, kegiatan apapun, ya, yang ini harus diketahui, ya, harus ketahui. Nah, keterjangkitan karena ini virus, karena interaksi antara satu orang dengan yang lain. Beda bakteri, ya, ini kan virus, gitu. Dari bicara, ya, kalau bakteri itu biasanya harus ada media yang langsung kayak kita. Ya, istilahnya kalau nyebrang harus pakai sampan, gitu, ya. Beda virus, ya. Nah, itu yang harus dilakukan. Nah, yang kedua, protokol kesehatan harus betul-betul dijaga, ya. Nah, hindari hal-hal yang memancing kerumunan, ya. Sehingga saya minta pada Pak Edi, ya, wali kota waktu itu, untuk tempat-tempat ini ya tutup dulu lah. Nah, kemarin kita temukan ada 1 SD ada 6 yang positif, ya, saya bilang ya liburkan dulu 1 minggu, ya. Nah, ternyata setelah di tracing 1 anak itu baru pulang dari Jakarta, dia yang positif, kemudian jangkit di temannya, kemudian gurunya 2, ya. Nah, tapi belum tahu apa itu Omikron atau bukan. Nah, sampai di sini dulu Pak, tahan, mohon izin. Pulang dari Jakarta ini kan menjadi kunci, bepergian masih menjadi sarana penularan virus yang paling sering kita temukan. Yang menjadi pertanyaan adalah, sebelumnya ketika kita masih berhadapan dengan Delta dan varian virus lainnya, pemerintah Provinsi Kalbar dengan gagah berani membentengi perbatasan Kalimantan Barat dengan surat
PCR bebas COVID-19. Tapi ketika kemudian dunia dihebohkan dengan Omikron, kita malah mencabut syarat itu dan sekarang antigen asalkan sudah 2 kali vaksin sudah boleh masuk Kalimantan Barat. Apa ini tidak ironi sepertinya? Saya sebetulnya nggak happy, ya, nggak suka gitu dengan keputusan yang diambil. Tapi ya diprotes sana sini, kemudian termasuk dari Kementerian Perhubungan ya menganggap kita tidak sejalan dengan pusat. Ya. Karena saya wakil pemerintah pusat di daerah, ya saya harus melakukan itu. Akhirnya ya kita samakan dengan daerah lain. Cuma sekarang ini saya minta kepada Dinas Kesehatan untuk melakukan ya ambil sampel-sampel swab di penerbangan yang datang ke Kalbar sekitar 10-20 setiap penerbangan ya, kemudian kita periksa ya, tinggal itu. Kemudian kemarin itu anak-anak SMA juga kita periksa. Nah, alhamdulillah sampai hari ini enggak ada. Akhirnya tracingnya yang kita kuatkan. Iya, kita harusnya seperti itu ya. Karena antigen itu hanya bisa membaca cycle threshold sampai 25, 26 sampai 37 nggak bisa. Padahal masih bisa menulari. Khawatirnya itu masih masa inkubasi ya. Nah, mereka sudah menulari, apalagi Omikron ini kan rata-rata tidak bergejala yang bisa dideteksi dengan kalau tidak dengan lab nggak mungkin ya. Nah, gejalanya pun pakar ini bilang ini, nanti pakar yang lain bilang gini lagi, nanti pakar yang lain bilang gini lagi, belum pasti yang gimana. Mungkin wajar dan bisa dipahami mengingat ini adalah virus baru yang penelitiannya juga masih terus berjalan. Ya, nah berhadapan lagi dengan orang-orang yang nggak percaya masih ada ya. Nah, kadang yang provokator juga ada. Nah, dia vaksin, istrinya vaksin, anaknya vaksin. Ya, saya lihat datanya tuh. Tapi giliran itu dia bilang itu jolimi orang lah, anak-anak divaksin. Nah, tapi anaknya dia vaksin. Cerita vaksin Kalimantan Barat ini kan menarik. Sampai dengan 24 Januari tadi pagi, angka capaian vaksinasi tahap 1 sudah menggembirakan di atas 70%, 74% angkanya. Tapi yang tahap 2 ini baru sampai 52%. Kita masih punya PR untuk mengejar. Belumlah kita cerita soal booster atau vaksin ketiga. Apa yang akan dilakukan? Ada vaksin yang harus 3 bulan, baru yang kedua. Ya, ada yang 1 bulan, 28 hari ya. Itu batas maksimalnya. Ya, batas maksimalnya itu. Tapi kan tetap akan melakukan vaksin kedua ya. Nah, sekarang ini vaksin kita cukup besar, cukup banyak di Kalimantan Barat ini. Ya, dosisnya cukup banyak sehingga cuma daerah mulai kendor karena sudah di atas 70%, ya 74 target saya. Sebelum masuk data 6 sampai 11 tahun ya. Itu kita akhir Februari sudah di atas, harusnya sudah di atas 80% dan insya Allah bisa tercapai, ya bisa tercapai 80%, bahkan mungkin lebih ya. Nah, hanya kalau diakumulasikan dengan data untuk anak usia 6 sampai 11 tahun, kita itu baru 60% lebih. Baik. Ini soal statistik, soal data, bicara soal data pendidikan, data kesehatan, muaranya tuh satu, pendidikan, kesehatan, indeks pembangunan manusia, ini menjadi salah satu indikator penting. Setelah ini kita akan cerita soal IPM Kalimantan Barat. Pengen nggak sih kita sebagai warga Kalimantan Barat sesekali melihat Kalimantan Barat ini ada di 10 besar lah IPM tertinggi di Indonesia. Kenapa kita ada di peringkat bawah terus ya, masih di bawah rata-rata nasional pula angkanya. Kami kembali sesaat lagi di Sapa Kalbar. Bolehlah mungkin masyarakat Kalimantan Barat bergembira karena tahun 2021 capaian IPM naik 0,24 poin dibandingkan dengan tahun 2020, ada di angka 67 poin. Masalahnya angka 67 poin ini belum cukup karena rata-rata nasional sekarang sudah ada di 72. Artinya kita masih jauh di bawah rata-rata nasional. Saudara kita sesama Kalimantan di Kalimantan Timur mereka sudah bisa tembus 10 besar capaian IPM di Indonesia. Gimana Pak Gub? Jadi kembali saya bilang ini data kumulatif untuk provinsi. Nah,
Kalau daerahnya tidak tahu menyusun anggarannya untuk meningkatkan IPM, indikator-indikator IPM itu tidak ini ya, maka ya tetap aja. Contoh Masa sih, misalnya Pak? salah satu Kayong Utara misalnya, itu kan IPM-nya 62 ya. Nah, 62, ada 63, ada 64, nah diakumulasikan itu ya, diakumulasikan itu ya akhirnya ya sekitar sekarang 68-an lah ya, 68. Nah, target saya memang akhir masa jabatan saya 69. Nggak bisa itu, ini realistis. Nah, kenapa? Ya, saya melihatnya bukan pada itu, tapi pada penyampaian data-data. Kelemahan kita seluruh Kalbar itu data. Saya sedih loh Pak, Bapak bilang target tertinggi Bapak sampai akhir masa jabatan saja masih di bawah rata-rata nasional. Realistis. Karena capaian daerah, saya menilai capaian daerah tidak bisa, provinsi berbuat apapun tidak akan bisa mendongkrak. Karena apa? Itu kan akumulasi dari IPM per daerah tingkat 2. Nah, kita bisa masuk beri intervensi untuk misalnya lamanya pendidikan, kita bangun SMA Lama masa ya. belajar. Nah, lamanya belajar. Nah, angka harapan anak usia 18 tahun belajar kita tingkatkan, sudah. Nah, untung aja IPM Pontianak hampir 80-an ya. Nah, itu bisa mendongkrak. Nah, dulu ya, saya tinggalkan itu wali kota Pontianak itu 77-78, sudah jauh di atas nasional. Ya, kenapa? Karena saya selalu membuat pembangunan itu melihat indikator ini dan datanya saya siapkan, ya. Tapi insya Allah ya, itu data realistis dari capaian daerah yang harus saya sampaikan. Ya. Misalnya ada pertanyaan seperti ini Pak, Bapak membangunkan di kota Pak, mulainya dari kota, sarana sudah baik, prasarana sudah lengkap, gedung-gedung sudah ada, mungkin akan lebih mudah membangun pendidikan dan kesehatan karena sudah ada nih fasilitasnya. Bagaimana dengan kami-kami di daerah, bagaimana dengan pemerintah daerah yang fasilitasnya masih terseok-seok mengejar kota? Apa yang bisa Bapak sarankan atau apa yang bisa didorong pemerintah provinsi? Saya rasa tidak juga ya, saya membangun sekolah waktu itu ya lebih banyak masa saya dibanding masa itu ya, SMP dengan SMA-nya ya. Kenapa? Karena saya mau kejar lamanya orang harapan belajar kan. Nah, tidak ada rumah sakit daerah, saya bangun rumah sakit ya. Karena memang pasti kita bekerja pakai indikator itu ya. Nah, kemudian lain-lain sebagai angka kemiskinan kita turunkan dan sebagainya ya. Nah, semuanya itu jangan dibilang Pontianak ketika saya jadi wali kota lengkap, rumah sakit nggak ada. Ya, dari 490 daerah tingkat 2, 26 daerah belum ada rumah sakit, termasuk Pontianak waktu itu. Saya bangun. Tapi Bapak setuju membangun di kota lebih sedikit tantangannya dibanding membangun di kabupaten atau perbatasan daerah terjauh sana? Saya rasa kalau semuanya mengacu pada indikator-indikator yang sudah ada, contoh misalnya ya, desa mandiri lah, desa mandiri. Awalnya cuma satu. Ya, bukan berarti ini karena datanya itu tidak disusun benar. Nah, ketika kita provinsi fokus pada ini ya, desa mandiri kerjasama dengan Kodam, kepolisian, kemudian datanya kita perbaiki, indikator-indikatornya kita benahi ya, satu bisa jadi 385. Dan sudah tidak ada desa sangat tertinggal, desa tertinggal sudah 2 kabupaten sudah tidak ada. Artinya apa? Ketika indikator-indikator itu kita gunakan sebagai parameter ukur, maka capaiannya akan bagus. Capaiannya akan bagus ya. Tapi kalau tidak, ya udah. Nah, bukan tidak ada di daerah. Daerah itu semuanya sudah ada. Hanya ketika statistik memerlukan data ya, maka nanti dari kepala daerah turunkan ke sekda, sekda turunkan ke dinas terkait turunkan kepada sekretaris atau kabid, kabid kepada kasih, nah kasih pada staf, nah stafnya ini kan artinya datanya belum dianggap penting, padahal data ini menjadi acuan pembangunan. Makanya saya ketika ya gubernur data itu, nah saya setuju sama Pak Jokowi itu satu data. Nah makanya data dalam segala aspek kita sekarang benahi semua.
Kalbar kan juga punya misi untuk punya satu data Kalimantan Barat. Ada Open Data Kalimantan Barat yang waktu itu Bapak launching. Sampai sekarang mohon maaf kalau saya lihat masih ada data-data dari 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun yang lalu yang tidak diupdate atau tidak diperbarui sampai hari ini. Ada data yang harus diupdate setiap saat, ada yang nggak perlu. Memang data itulah dia masih dipakai sepanjang belum ada data penilaian baru. Apakah masih valid? Masih, ya, masih valid. Bahkan saya terus minta kita mengupdate semua data yang harus diupdate, ya. Kalau yang enggak. Nah, kita alhamdulillah kita bisa tekan Gini rasio kita cukup rendah. Kemudian angka kemiskinan walaupun se-Kalimantan kita yang paling tinggi 6,8, ya. Yang paling miskin. Tapi jauh di bawah nasional. Nah, angka pengangguran kita juga tidak terlalu ini, ya, hanya 5%-an lebih. Artinya semua angka kemiskinan sudah di bawah nasional, angka pengangguran di bawah nasional, ya, dan Gini rasio di bawah nasional. Nah, ini kan indikator-indikator yang harus kita pertahankan, harus kita jaga. Nah, sekarang daerah memperhatikan itu nggak? Ya. Nah, itu harus semuanya. Kalau tidak, ya, capaian-capaian yang ini sehebat apapun kita buat nggak akan ada artinya, ya, nggak ada artinya. Saya agak punya pertanyaan terkait dengan yang tadi Bapak bilang soal indikator prioritas pembangunan pemerintah di daerah. Karena kalau misalnya kita lihat dari sebelum menjabat saja, saat masa kampanye, setiap calon kepala daerah itu visi misinya pasti pendidikan, kesehatan. Kalau ditanya Bapak program prioritasnya apa? Oh, pendidikan, kesehatan. Ibu mau apa? Meningkatkan IPM. Sepertinya semuanya tahu, semuanya satu suara. Apa mungkin ada yang tersendat ketika proses ini berjalan atau ada lagi yang tidak sesuai di dalamnya? Sekarang meningkatkan IPM. Tahu nggak indikatornya apa? Nah, indikatornya ini harus dibangun dan datanya harus diupdate, ya. Bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang ekonomi. Nah, saya selalu memperhatikan itu. Nah, tapi tidak bisa angkanya yang keluar itu kan akumulasi dari kabupaten kota, bukan di provinsinya, ya. Beda dengan misalnya, capaian pembangunan jalan provinsi dalam kondisi mantap, betul, itu urusan provinsi, ya. Nah, tapi kalau yang lainnya enggak tuh, ya, harus akumulasi dari. Nah, kalau daerah ini tidak mengupdate datanya, ya, IPM itu paling hebat naiknya 0,8. Itu udah paling hebat. Dalam rangka ulang tahun pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, apa yang mau Bapak sampaikan kepada Bapak Ibu Kepala Daerah di kabupaten dan kota untuk sama-sama berupaya meningkatkan IPM? Karena bukan hanya tentang angka, ini juga tentang hajat hidup masyarakat provinsi, karena pendidikan kesehatan. Nah, saya ambil contoh nih. Sambas waktu itu berada di urutan terakhir atau apa, ya. Lalu Bu Juliarti waktu itu kan bupatinya. Dia merasa nggak seperti itu, ya. Akhirnya dia minta update, ya, seluruhnya data. Nah, kebetulan waktu itu ada program dari statistik, ya. Nah, akhirnya dia itu lompat di urutan kelima sekalbar. Nah, artinya apa? Data, ketika datanya dia perbaiki, ketika datanya di-update dan sebagainya, itu bisa tampil. Nah, sekarang masalahnya ya kelemahan itu tadi, ya, kelemahan itu tadi. Nah, saya mengajak kepada kabupaten kota, bupati, wali kota, ayo ketika menyusun anggaran itu perhatikan indikator-indikator yang harus kita capai, ya. Memang semuanya, memang program nasional, kita harus linear, ya. Misalnya bidang pendidikan, bidang infrastruktur, ya. Ini tiga hal utama penopang, ya. Yang lain-lainnya, ya, bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, inilah kunci dari keberhasilan kita untuk merealisasikan semua hal-hal yang lain, semua program. Kalau tidak, nggak bisa. Baik, pengolahan data, apa mungkin nanti kita perlu tim ahli ya untuk mengolah data di setiap kabupaten kota atau paling tidak untuk memberikan pelatihan? Mungkin agak bingung juga, apalagi data ini Pak Gubernur, sebenarnya kan data ini adalah kondisi sebenarnya, ini aja yang dilaporkan, tinggal apa sih masalahnya, di mana sih? Apa kurang kita tenaga ahli untuk mengolah data? Masalahnya memperlakukan data itu,
ya. Saya ketika bicara, ketika mau saya selalu ya datanya harus lengkap dulu supaya yang saya sampaikan itu ya ngalir aja gitu ya. Nah, data itu harus diuji dengan data-data yang lain ya. Harus diuji dengan data-data yang lain. Kemudian data yang akumulatif ya sifatnya. Nah, kita harus tahu item per item, oh, daerah ini begini, daerah ini begini. Nah, intervensinya apa di situ, ya? Nah, contoh misalnya kembali kepada COVID, ya. Ada daerah yang gimana hebohnya gitu ya, tapi capaiannya enggak juga tuh, ya. Tapi yang capaian vaksinasi nih kita cerita. Saya tuh hampir tiap hari ada kepala daerah yang saya telepon. Yang saya tanya, yang saya semangati, ya. Dan alhamdulillah, Sambas, Sekadau, Bengkayang, ya. Saya bilang bisa. Nah, sekarang Kuburaya, saya bilang bisa, Pak Muda. Itu bisa satu hari bisa pernah 8.000, 9.000. Artinya kalau diseriusi bisa. Dan saya yakin nanti yang akan tertinggal ini salah satu kabupaten ini tinggal jauh dibanding yang lain. Dulu tuh pedanya hanya 0, sekian, sekarang sudah 4% selisihnya. Nah itu ya hati-hati. Baik, kejelian pemerintah kabupaten kota dalam mendukung pembangunan yang dilakukan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat juga dibutuhkan untuk mencapai sinergi agar pembangunannya berjalan sejalan. Nah setelah ini kita masih berbincang di Sapa Kalbar. Anda tentu penasaran, kenapa ada di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sudarso, tapi kok kosong ya? Kenapa masih berantakan di belakangnya? Kita akan ceritakan sudah sampai mana pembangunan rumah sakit yang tentunya menjadi harapan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang lebih baik ini. Setelah yang satu ini. Kami berada di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sudarso. Ini adalah rumah sakit yang paling Anda kenal, paling familiar di masyarakat Kalimantan Barat. Mungkin juga menjadi pilihan pertama Anda ketika mendapat rujukan dari tempat pelayanan kesehatan Anda. Nah, sekarang rumah sakit ini pembangunannya sudah hampir selesai, sudah memasuki tahap finishing. Kalau misalnya Anda lihat di belakang saya memang masih agak sedikit berantakan karena sedikit lagi dipoles saja. Ini akan jadi rumah sakit dengan fasilitas yang bisa diandalkan di Kalimantan Barat. Karena di gedung baru ini akan ada tambahan 277 bed yang artinya bisa menampung lebih banyak pasien. Terkait pembangunan RSUD Dr. Sudarso, Pak Gubernur, saya ingat di awal ketika Anda bilang akan membangun RSUD Sudarso lebih baik, gini ada yang mencemooh juga saat itu, tetap ada pro kontranya juga walaupun yang dibangun adalah rumah sakit. Apa yang ingin Anda sampaikan hari ini ketika rumah sakit ini sudah diresmikan? Ya. Kalau saya nganggap biasa. Namanya ya dunia politik, karena jabatan saya jabatan politik ya, itu biasa pro kontra. Tapi kita jangan mundur dari masalah-masalah seperti itu ya. Kalau kita kan bicara untuk kepentingan masyarakat ya. Saya kalau sudah untuk kepentingan masyarakat, orang ngomong apa pun terserah aja, pekakan telinga aja istilahnya itu, nggak usah dengar gitu. Kalau perlu tutup dengan kapas atau apa gitu ya. Nah, pembangunan rumah sakit Sudarso ini saya serius membenahi secara keseluruhan ya. Bahkan ada setelah dua gedung ini saya ingin punya bangunan yang klinik gigi dan mata yang bagus gitu. Kemudian ada check up lengkap di sini yang memadai ya, tidak kalah dengan yang lain ya. Nah itu, nah kalau yang ini ya ini untuk perawatan umum. Nah kemudian kita coba untuk mempersiapkan kalau ketika COVID-19 ini menjadi endemik, bukan pandemik lagi ya. Maka kita sudah membangun rumah sakit infeksius ya. Di sini di belakang itu ada gedung sendiri, bukan jadi satu dengan gedung ini, ya di gedung lain ya. Kemudian ruang radiologi tahun ini selesai ya. Kemudian talasemia banyak juga di sini anak-anak ya, itu kasihan karena mereka hidupnya tergantung pada transfusi darah ya. Kita buatkan tempatnya nyaman. Kemudian tempat kita lihat banyaknya yang gagal ginjal ya, maka ruang hemodialisa ya kita bangun sudah jadi ya. Salah itu. Nah, rumah sakit ini sendiri
Ada beberapa peralatan yang ketika COVID kemarin susah untuk masuk karena pesannya dari luar negeri, ada beberapa dari luar negeri. Termasuk Pinel ini sebetulnya dari luar, rata-rata ya Pinel itu dari luar. Nah, itu ada keterbatasan. Nah, sehingga ada masih misalnya kelengkapan ruang operasi ya. Itu juga masih harus menunggu alat. Nah, hal-hal seperti tambah lagi penataan kawasan ya, penataan kawasan waktu itu belum ini di perubahan anggaran baru kita anggarkan. Itu pun belum selesai. Pagar belum ada, kemudian saluran belum seluruhnya jadi ya. Nah, kalau gedung ini insya Allah di akhir Februari ya, di 20-an Februari itu sudah harus selesai ya. Dan saya yakin sekarang ini kan tinggal tahap pembersihan aja nih ya, pembersihan ya, dan bisa selesai lah ya, bisa operasional nanti mudah-mudahan bisa cepat diresmikan. Rumah sakit ini dibangun dengan semangat tanpa kelas, artinya tidak membeda-bedakan layanan masyarakat kelas 3, kelas 2, kelas 1, apa latar belakangnya? Nah, ketika saya bicara itu ya, saya menuju pada kota, nggak tahu kota sekarang tempat kelas. Nah, ternyata BPJS itu tidak akan membedakan kelas lagi. Nah, artinya BPJS belum memutuskan itu, kita sudah membuat program itu ya. Nah, yang jelas kalau saya rumah sakit itu kelasnya harus ditentukan dari jenis penyakitnya, bukan dari kelas ekonomi, ruangnya ya. Kalau kita bicara jenis penyakit, ada penyakit tertentu yang memang perlu perawatan, perlu ruangan yang intensif. Bahkan untuk misalnya orang untuk jantung ya, itu tempat tidurnya dari UGD jatuh, dari IGD ya. IGD itu dia tempat tidurnya tahu berapa harganya itu satu. Di atas 200 juta. Harus Kenapa berbeda? Ketika dia didorong ruang penanganan pertama, itu nggak boleh di getaran-getaran yang gimana gitu. Nah, orang kadang pikir, masa sih tempat tidur 200 juta lebih? Ya memang harganya begitu ya. Saya kalau 20 juta mah suka aja. Baik. Ya. Pak Gubernur, saya ingat sekitar 2 tahun lalu kita juga berdialog di sini ketika peletakan batu pertama rumah sakit ini, ketika gedung ini baru dibangun. Saat itu respon masyarakat positif sekali menanggapi soal pembangunan dan juga fasilitas yang akan ada di rumah sakit ini. Tapi ada catatan yang cukup besar dan cukup marak terkait dengan kualitas pelayanan yang berkaitan dengan manusianya, artinya pembangunan SDM. Bagaimana membuat selaras pembangunan gedung dan pembangunan fisik ini dengan pembangunan manusia di rumah sakit ini? Nanti di sini ya, ketika yang gedung ini ya, perawatnya atau dan lain sebagainya, dokter dan sebagainya, akan ada ya panduan-panduan ya dari pakar ya, bagaimana menerima pasien itu dengan senyum ya, jangan sampai ya anekdot orang selama ini ya. Ya, kalau orang melahirkan itu kan selalu keluhan, suara, kadang menjerit, kadang takut kan. Yang sampai nanti anekdot perawatnya bilang, nah kalau mau melahirkan itu beribut, menjerit-jerit. Kalau senang-senang diam-diam dia bilang kan. Nah itu kan bikin orang, tidak boleh lagi seperti itu ya. Harus dipandu, harus apa. Saya ketika anak saya melahirkan, saya pandu ya. Nah kalau enaknya miring, enak telentang, enak ngadep sana gitu ya. Nah, panduannya itu harus gitu. Saya bukan latar belakang perawat ya, bukan latar belakang dokter, tapi kita membaca ya, sehingga ya kita harus bagaimana memperlakukan orang ini. Ya, kadang saya kalau sudah ada keluhan masyarakat ke WA saya langsung kirim ke direktur ya. Jangan sampai dia di situ lagi tugas benar nggak benar ya yang. Nah, masalahnya rumah sakit harus kita maklumi, keluarga pasien itu kadang dia seperti lebih pintar dari dokter. Mungkin karena kondisi emosional, betul, dan situasi yang sulit. Sehingga dokternya nanti ya sepertinya dokter tuh dipandu, udah kan harus begini. Nah, nggak seperti itu ya. Nah, menghadapi masyarakat seperti ini ya perawat, dokter dan manajemen rumah sakit harus bisa mencari solusi, berinovasi gimana supaya itu. Nah,
selama perawatan kita pada pasien itu baik, ya, maka mereka tidak akan itu kan penyampaian tadi itu kan karena kepanikan dan kekecewaan. Orang masuk rumah sakit itu panik, ya. Nah, kita jangan buat mereka lebih panik lagi, ya. Nah, belum apa-apa misalnya, nah ini nih sakit ini nih biayanya nih paling kurang nih sekian. Nah, itu yang pusing. Tapi bertangani dulu masalah biayanya gimana itu nanti. Nah, rumah sakit ini Sudarso ini insya Allah kita sudah ada kerjasama dengan Harapan Kita, ya. Nanti Pak Menteri itu maunya di setiap ibu kota provinsi itu rumah sakitnya sudah bisa menangani ya masalah penyakit jantung. Kalau perlu bedah terbuka, ya semuanya bisa. Nah, sekarang baru 25 provinsi yang ada itu. Nah, kita termasuk yang ada. Nah, nanti kerjasama dengan rumah sakit Harapan Kita, bulan depan dokter ahlinya ada di sini dan peralatan-peralatan juga akan dilengkapi, ya dilengkapi. Jadi ya mudah-mudahan semua ya jenis penyakit bisa kita tangani dan kita punya ahli. Sekarang ini siapa aja mau ambil spesialis saya rekomendasi. Mau orang dari mana, mau dari Papua, dari mana mau perlu rekomendasi saya sebagai gubernur, saya beri aja. Karena pada akhirnya spesialis-spesialis ini akan membantu meningkatkan kualitas pelayanan. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sudarso ini menjadi salah satu hadiah untuk ulang tahun pemerintah Provinsi Kalimantan Barat ke-65 pada tahun ini. Ini juga menjadi harapan masyarakat untuk pelayanan kesehatan yang lebih baik sehingga mereka bisa mendapatkan kualitas yang lebih baik ketika mereka dirawat dan juga senyum yang lebih lebar dari para tenaga kesehatan di sini. Pak Gubernur, terakhir terkait dengan layanan kesehatan dan terkait dengan HUT pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, pesan yang ingin disampaikan untuk masyarakat menutup perbincangan hari ini. Ya, masyarakat Kalbar ya. Yang pertama saya mohon maaf ini ya. Karena data yang tidak valid sehingga capaian dalam penanganan jalan provinsi belum bisa diharapkan 100%, ya. Dan ini juga dikarenakan anggaran kita yang terbatas. Tapi saya yakin di akhir masa jabatan saya capaian jalan provinsi dalam kondisi mantap itu di atas 76%, bahkan bisa lebih. Mudah-mudahan bisa 80%. Nah, kalau sudah 80% itu sudah enak. Jadi kalau sekarang ini jalan masih ada yang becek dan sebagainya, memang kondisinya seperti itu, masih ada 30% dan jalan yang memang dan kita perlu anggaran untuk menyelesaikan semua itu 6 triliun, ya. Sedangkan APBD kita ya hanya sekitar 5,4. 5,4 itu pun setelah belanja ini belanja itu, ya belanja modalnya, infrastruktur jalan itu hanya bisa tahun ini 400 miliar, ya. Tapi jalan-jalan gang-gang itu ya Dewan menganggarkan cukup besar juga itu capaiannya. Nah, kemudian di bidang kesehatan ya insya Allah Rumah Sakit Sudarso tahun ini akan operasional untuk nanti rumah sakit ini sendiri, 2 gedung ini ditambah ruang radiologi, hemodialisa, kemudian perawatan thalassemia ya dan rumah sakit infeksius ya. Insya Allah tahun ini kita upayakan bisa selesai. Nah, setelah itu masih ada satu lagi, mudah-mudahan ya tahun depan itu bisa dianggarkan. Kita akan membangun ruang klinik gigi dan mata yang canggih ya. Kemudian ada check up lengkap. Tadi nggak perlu ke Kucing, nggak perlu ke mana-mana lagi, kita ada di sini ya. Nah, itu. Kemudian di sektor pendidikan saya akan terus membangun SMA, SMK sesuai dengan tupoksi provinsi ya. Kemudian penambahan ruang kelas, kemudian memperbaiki sarana prasarana lainnya seperti kursi meja belajar dan lain sebagainya. Di sektor layanan publik bukan kita gagah-gagahan untuk membangun gedung dan sebagainya, karena kita diminta untuk ya standar minimal layanan publik itu ada ya. Nah, seperti kantor-kantor yang masih belum ada standar minimal pelayanan publik itu ya, itu harus segera kita perbaiki ya. Kalau tidak nanti indikator-indikator penilaian kita itu akan jelek juga ya.
kemudian kita membangun taman bukan tidak ada manfaatnya, itu ada penilaian tingkat kebahagiaan suatu daerah, ya. Nah, sehingga taman, tempat jogging. Nah, dengan COVID ini tidak bisa orang di Pontianak ya hanya jogging di Gulis semua, karena di situ akan ada kerumunan. Makanya di pendopo itu depannya nanti akan ada tempat jogging track, kemudian trotoar yang akan dibangun oleh pusat ya, bukan provinsi bangun trotoar itu pusat, tapi kita tetap minta itu diselesaikan sampai ke Polda, dari pendopo sampai ke Polda, dan dari Gembala Baik ya, sampai ke museum. Nah, ini semuanya bisa digunakan oleh masyarakat dari manapun ya. Tidak hanya. Nah, kemudian saya lupa tadi, beberapa infrastruktur kita bangun untuk membuka keterisoliran. Ya, contoh misal kita bangun jembatan di Korek ya, itu akan membuka lahan ketersediaan lahan ya, kurang lebih ribuan hektar. Ya, di situ banyak sekali kegiatan-kegiatan ekonomi yang akan bisa berkembang, hasil pertanian dan sebagainya. Dan insya Allah tahun ini juga selesai. Jembatan Riam Danau di Ketapang akan kita resmikan. Jalan di Manis Mata, jadi di ujung-ujung pun kita ini, tapi itu tadi skala prioritas. Nah, nanti keluhan-keluhan masyarakat tentang jalan itu terus akan kita perhatikan ya. Kemudian di Sambas, daerah wisata juga akan kita bangun ya. Jadi saya berharap masyarakat tetap bersabar karena keterbatasan anggaran kita ya. Saya janji untuk terus berbenah di jajaran pemerintah provinsi maupun dalam penggunaan anggaran yang lebih efektif, lebih efisien, dan lebih terarah. Terima kasih Pak Gubernur untuk perbincangan 60 menit ini Sapa Kalimantan Barat. Selamat ulang tahun yang ke-65 pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, maju terus dan semangat terus dalam mengabdi untuk percepatan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Barat. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Teruslah abdi dengan inovasi-inovasi yang baik. Menarik, percepatan peningkatan kesejahteraan Provinsi Kalimantan Barat ini tentu menjadi harapan masyarakat, sehingga yang berbahagia tidak hanya bagian dari ASN pemerintah Provinsi Kalimantan Barat misalnya, tapi seluruh masyarakat yang berKTP Kalimantan Barat bisa bahagia dengan perayaan Hari Jadi Masyarakat Kalimantan Barat ini, karena ada rencana-rencana pembangunan yang sudah terlaksana dan ada juga yang sudah diproyeksikan untuk tahun-tahun mendatang. Inilah Sapa Kalimantan Barat yang tadi Anda simak selama 60 menit terakhir. Terima kasih pemirsa dan pendengar yang sudah menyaksikan acara ini. Talkshow ini dihadirkan ke hadapan Anda oleh Biro Adpim Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Saya Dia Citra Rahmatika, pamit undur diri. Selamat pagi, sampai jumpa. Kompas TV, independen, terpercaya.